kita masuk ke mata kuliah kedua, yaitu adalah manajemen investasi dan portofolio. Nah, jadi di dalam pasar modal itu kalau dibilang menjanjikan, ya menjanjikan. Kalau dibilang kalau kita sudah memiliki ilmunya. Jadi pasar modal adalah pertemuan demand dan juga supply dana jangka panjang. Ya. Yang diwujudkan dalam bentuk instrumen-instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Jadi pasar modal juga dapat diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Ya. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. Ya. Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis dan sumber daya manusia dalam pengembangan faktor atau pasar modal yang diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus menjalin kerjasama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat. Di pasar modal terdapat berbagai macam informasi seperti laporan keuangan, kebijakan manajemen, rumor di pasar modal, prospektus, saran dari broker, dan informasi lainnya. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah go public, ya, yang sudah memiliki IPO, ya, atau initial public offering, yaitu adalah penawaran umum saham perdana perusahaan yang go public, ya, yang diperjualbelikan di pasar modal, itu kita bisa melihat ya, bagaimana laporan keuangannya, ya, bagaimana kebijakan manajemennya, itu akan terlihat di pasar modalnya. Kita pun bisa belajar di sana, ya, untuk laporan keuangannya, ya, untuk jenis bisnisnya, itu pun bisa menjadi alternatif untuk mencari ide untuk membuat suatu usaha. Nah, kalau di bicara tentang pasar modal ini pun juga kita bisa mencari keuntungan di dalamnya. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia ini mulai dari 1912 sampai sekarang pun bentuknya hampir mirip ya, untuk pasar modal. Di tahun 1912 pembentukan Bursa Efek Batavia, 1950 penerbitan obligasi pemerintah Indonesia, 1976 pembentukan Bapepam, ya, 1987-1988 penerbitan paket-paket deregulasi, 1995 penerbitan Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal. Nah, jadi di dalam penerbitan Undang-Undang Nomor 8 itu menjelaskan tentang definisi, pengertian serta aturan dan ketentuan yang diatur di Undang-Undang Pasar Modal. Aturan mengenai fungsi, peran, otoritas serta tanggung jawab yang dimiliki Badan Pengawasan Pasar Modal. Jadi baru di tahun 1995 itu baru adanya Undang-Undang Pasar Modal. Nah, jadi kalau dari struktur pasar modal itu diawasi oleh Menteri Keuangan, ya, di mana yang menjadi penggeraknya itu adalah Badan Pengawasan Pasar Modal. Ya. Yang di bawahnya ada badan usaha, perusahaan efek lembaga penunjang pasar modal,
adanya Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, KPEI, KSEI, adanya perusahaan efek lembaga penunjang pasar modal, adanya profesi penunjang, sehingga ketika pemodal atau masyarakat itu mengumpulkan dananya di perusahaan efek, itu akan lebih terjamin, karena dilindungi oleh Bapepam. Jadi undang-undang yang berkaitan dengan pasar modal itu ada beberapa undang-undang yang terkait dengan pasar modal di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, di mana di situ menjelaskan berbagai macam aturan tentang bursa efek. Yang kedua adalah peraturan pemerintah. Jadi berdasarkan undang-undang itu diturunkan menjadi peraturan pemerintah di tahun 45 dan di nomor 45 dan 46 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan di pasar modal dan tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Lalu setelah turun di peraturan pemerintah, turun ke keputusan Menteri Keuangan. Nah, setelah ke Kementerian Keuangan, itu turun lagi ke keputusan Ketua Bapepam. Nah, baru dijabarkan di peraturan Bursa Efek. Jadi aturan itu selalu adalah berawal dari undang-undang. Nah, jadi hierarki perundang-undangan itu berasal dari undang-undang, turun ke peraturan pemerintah, turun ke kementerian, turun ke pejabat yang sesuai, yaitu Bapepam, lalu turun ke Bursa Efek. Instrumen di pasar modal itu adalah saham. Jadi salah satu instrumennya adalah saham, yaitu adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham yang memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Jenis-jenis saham itu ada dua. Yang pertama adalah saham preferen. Di saham preferen itu merupakan saham jenis saham khusus yang dividen-nya dibayarkan dengan jadwal tertentu, namun tidak disertai hak suara. Jadi keuntungannya itu dijadwalkan, tetapi dia tidak punya kuasa untuk mengendalikan perusahaan. Jadi preferen itu yang dimaksud adalah istimewa, di mana para investor yang membeli saham ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan tetap. Ada beberapa jenis saham, yaitu saham biasa. Kalau di saham biasa, itu mereka memiliki hak suara. Kenapa kok kita harus masuk ke pasar modal? Yang pertama adalah adanya dividen. Jadi dividen adalah semacam pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi didistribusikan keuntungan kepada para pemilik
yang tujuan utamanya adalah suatu bisnis. Nah, jadi apa bedanya dengan capital gain? Nah, jadi kalau capital gain adalah keuntungan yang kita dapatkan dari selisih harga jual dikurangi harga awal saat kita membeli saham pertama kali. Ya. Jadi bedanya dividen dan capital gain itu adalah kepemilikan. Kalau dividen itu adalah keuntungan perusahaan. Jadi kita tidak perlu menjual saham kita sudah dapat keuntungan. Tetapi kalau capital gain itu adalah kita menjual saham lalu mendapat keuntungan dari saham tersebut. Nah, seperti itu. Jadi jual beli saham itu kita dapat selisihnya atau profitnya. Di dalam saham tentunya selain adanya keuntungan ya, atau manfaat, ada juga yang namanya resiko. Jadi setiap usaha itu pasti memiliki resiko. Nah, resiko investasi yang pertama adalah tidak adanya pembagian dividen. Nah, jadi ketika perusahaan itu tidak mempunyai keuntungan, itu pun kita tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan. Ya. Yang kedua adalah capital loss. Ya. Jadi adanya kerugian modal. Ya. Jadi terkadang yang namanya perusahaan itu kan sahamnya turun. Nah, ketika kita beli pada saat sahamnya naik, terus kita jual pada saat sahamnya turun, kita kan mendapatkan kerugian. Nah, resikonya seperti itu. Jadi kalau di saham itu kan ada semacam grafik ya, harganya turun atau harganya naik. Ketika turun itu bisa jadi kita menahannya dulu, siapa tahu nanti naik. Tetapi ada juga yang sampai ke angkanya 0, itu pun juga bisa saja terjadi. Ya. Jadi saham itu seperti itu. Kita perputaran di saham itu contohnya gini. Ketika kita naik, itu pun kita akan merasa dijual di harga, kita belinya contohnya di angka 1.000. Nah, ternyata naiknya menjadi 3.000. Nah, kita harus lihat situasi dan kondisi dari perusahaan, situasi ekonomi, apakah 1 tahun yang akan datang ini naik lagi atau malah turun. Nah, ketika naik, maka kita bisa menjualnya ya, atau menahannya dulu. Tapi ketika prediksinya 1 tahun ke depan itu akan turun, maka kita bisa menjualnya. Ya, seperti itu. Tapi ketika turun itu pun juga kita lihat dulu instrumen dari perusahaan. Nah, apakah untuk usahanya itu bisa naik lagi? Bagaimana potensi usahanya? Jadi kalau di saham itu memang harus benar-benar membaca situasi dan kondisi dari perusahaan dan luar perusahaan. Nah, maka disarankan ketika teman-teman terjun di pasar modal, tentunya banyak membaca berita-berita tentang ekonomi. Nah, jadi selain resiko capital loss itu adalah resiko likuidasi. Nah, di likuidasi itu adalah semacam likuidasi. Yaitu adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan hutang, pelunasan hutang, dan penyelesaian sisa harta atau hutang di antara pemilik. Nah, jadi bisa jadi perusahaan yang kita beli sahamnya itu mereka bubar dan kita pun nggak dapat keuntungannya. Ada juga resikonya adalah saham delisting dari perusahaan saham. Jadi delisting saham itu adalah penghapusan emiten di bursa saham secara resmi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia.
Saham yang sebelumnya telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia akan dihapus dari daftar perusahaan publik, sehingga tidak akan dapat diperdagangkan lagi secara bebas di pasar modal. Kenapa kok perusahaan itu bisa di delisting? Yang paling umum adalah ketika perusahaan menutup atau menghentikan kegiatan usahanya, mengumumkan kebangkrutan, atau tidak lagi puas dengan perusahaan yang ada di Bursa Efek, berubah statusnya menjadi perusahaan privat setelah merger atau akuisisi, atau ingin mengurangi kerumitan dalam regulasi. Jadi sudah biasa ketika kita berbicara perusahaan itu dihapus, ya, di merger dengan perusahaan induknya, ya, itu pun juga sering dilakukan. Ya. Maka tidak heran ketika para pengusaha itu memiliki banyak perusahaan, itu adalah salah satunya itu. Ketika satu perusahaan itu tutup, dia masih bisa mengembangkan perusahaan yang lain. Yang kedua adalah adanya obligasi. Nah, selain pasar modal atau saham, yaitu adalah obligasi. Ya. Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor tersebut atau pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Nilai suatu obligasi bergerak berlawanan arah dengan perubahan suku bunga secara umum. Jika suku bunga secara umum cenderung turun, maka nilai atau harga obligasi akan meningkat karena para investor cenderung untuk berinvestasi pada obligasi. Nah, sementara itu, jika suku bunga secara umum cenderung meningkat, maka nilai atau harga obligasi akan turun karena para investor cenderung untuk menanamkan uangnya di bank. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan adalah corporate bond. Sementara obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah disebut adalah government bond. Ada pula municipal bond yang merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek tertentu di daerah. Jadi obligasi ini salah satu instrumen investasi yang lebih aman. Yang lebih aman karena perjanjiannya adalah hutang piutang. Dan itu perusahaan mau nggak mau harus membayarnya. Nah, tetapi biasanya itu lebih cenderung lebih kecil daripada saham. Ya, karena nilainya sudah ditetapkan. Obligasi konversi yaitu adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham biasa pada harga tertentu. Ya. Bagi emiten, obligasi konversi merupakan daya tarik yang ditujukan kepada para investor untuk meningkatkan penjualan obligasinya. Ya. Manfaat dari obligasi itu adanya bunga. Ya.
adanya bunga. Nah, selain bunga juga ada capital gain atau memberikan keuntungan. Contoh manfaat yang lain adalah hak klaim pertama. Ya, jadi ketika kita memberikan obligasi kepada membeli obligasi dari perusahaan, kita akan lebih diprioritaskan untuk membeli saham. Resiko investasi pada obligasi adanya gagal bayar. Ini pun juga bisa terjadi di perusahaan ketika perusahaan itu bangkrut. Jadi 3 hal ini adalah gagal bayar, capital loss, ataupun callability. Jadi sama seperti di saham, obligasi pun ketika perusahaan itu tutup, maka bisa jadi perusahaan itu tidak bisa membayar bunganya. Tapi ketika di obligasi ini, ketika ada harta yang dijual, maka kita akan mendapatkan sedikit pengembalian. Tetapi kalau saham ya hilang. Gitu. Nah, ada juga yang namanya derivatif. Terdiri dari efek yang diturunkan dari instrumen efek lain yang disebut dengan underlying. Ada beberapa macam instrumen derivatif di Indonesia seperti bukti Reich, waran, dan kontrak berjangka. Derivatif merupakan instrumen yang sangat berisiko jika tidak dipergunakan secara hati-hati. Yang pertama adalah bukti Reich. Bukti Reich didefinisikan sebagai hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Bukti Reich diterbitkan pada penawaran umum terbatas atau Reich issue, di mana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham lama. Bukti Reich juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder selama periode tertentu. Jadi ini adalah keistimewaan ketika ingin membeli saham itu didahulukan. Yang kedua adalah waran. Waran biasanya melekat sebagai daya tarik atau sweetener pada penawaran umum saham ataupun obligasi. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah daripada harga pasar saham setelah saham ataupun obligasi tersebut tercatat di bursa efek. Waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Periode perdagangan waran lebih lama daripada bukti Reich, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. Waran merupakan suatu pilihan atau option di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pemilik waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya 6 bulan setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten. Harga waran itu sendiri berfluktuatif selama periode perdagangan. Jadi kita perlu tahu bahwasanya di dalam pasar modal itu ada 2 pasar. Adanya pasar perdana dan pasar sekunder. Jadi di pasar perdana, suatu saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor publik dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Kalau pasar sekunder itu adalah bursa efek. Pasar perdana itu investor yang berminat dapat memesan saham atau obligasi dengan cara menghubungi penjamin emisi atau agen penjual.
dan kemudian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kalau di pasar sekunder, prioritas harga artinya adalah siapapun yang memasukkan order permintaan dengan harga beli yang paling tinggi akan mendapatkan prioritas utama untuk dapat bertemu dengan siapapun yang memasukkan order penawaran dengan harga jual yang paling rendah. Kalau di pasar perdana, investor kemudian melakukan pemesanan saham atau obligasi tersebut dengan disertai pembayaran. Penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasil penawaran umum kepada investor yang telah melakukan pemesanan. Proses penjatahan saham atau obligasi biasanya disebut dengan allotment ya, kepada investor yang telah memesan, dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten yang mengeluarkan saham ataupun obligasi. Nah, kalau di pasar sekunder prioritasnya waktu. Artinya siapapun yang memasukkan order beli atau jual lebih dahulu akan mendapatkan prioritas pertama untuk dicocokkan oleh sistem. Yang berikutnya, indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indikator harga dari seluruh saham yang tercatat di bursa efek. Indeks ini biasanya merefleksikan kondisi pasar modal dan kondisi perekonomian sebuah negara secara umum. Jadi apa keuntungannya ketika kita bisa masuk di pasar perdana? Nah, jadi ketika kita masuk di pasar perdana, ya, contohnya adalah saham yang ditawarkan ke masyarakat melalui pasar perdana itu sebanyak 100 juta saham. Sementara permintaan pembelian saham dan seluruh investor sebesar 150 juta saham. Karena kelebihan permintaan, maka investor dapat membeli saham tersebut di pasar sekunder. Kemudian jika investor mendapatkan jumlah saham yang lebih sedikit daripada jumlah yang dipesan, maka perusahaan akan melakukan pengembalian kelebihan dana tersebut. Jadi fungsi dari pasar perdana ini sendiri adalah sebagai jalan potensial untuk diversifikasi bagi investor, sehingga menurunkan kuantum resiko. Investor dapat mengalokasikan investasi mereka di seluruh kelas aset dalam berbagai instrumen keuangan. Jadi di pasar perdana ini adalah awal-awal ketika perusahaan itu mulai memiliki IPO. Jadi mulai menjual sebelum mereka menjual saham ke umum, ke bursa efek. Maka jelas ketika kita masuk di pasar perdana, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih ketika kita menjual di pasar sekunder. Nah, sedangkan di pasar sekunder itu adalah kelanjutan dari pasar perdana. Pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder itu memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Salah satu fungsinya ketika perusahaan itu masuk di pasar perdana, ada melihat potensi. Seberapa besar animo masyarakat untuk membeli saham di perusahaan. Itu pun juga akan mempengaruhi harga saham di pasar sekunder. Jadi pasar sekunder itu bisa cenderung harganya lebih mahal atau harganya lebih murah, tergantung pasar perdananya. Jadi pasar perdananya apakah lebih banyak suplai ataupun lebih banyak demand. Kalau lebih banyak demand, maka di pasar sekunder itu akan cenderung lebih naik.
Seperti itu. Ya. Ya, itu teman-teman untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, saya pengen absen teman-teman dulu. Anggun Wida ada? Tidak ada. Enggak ada, Pak. Ikut kelas lain. Oh, siap. Arbaatun? Hadir, Pak. Eka Damayanti? Tidak ada. Galang Alam Nusantara? Tidak ada. Ima Ismatul Hasanah? Hadir, Pak. Isnawati? Hadir, Pak. Jenny Ayu? Hadir, Pak. Lailatul Mubarakah? Hadir, Pak. Mahda Fauzia? Hadir, Pak. Nur Faridatul Solehah? Kori Ayuna? Hadir, Pak. Rini Umroh? Hadir, Pak. Rosalia Sukma? Rosa tadi hadir, Pak, tapi katanya masih ke kamar mandi. Oke, siap. Siti Romlah? Kaulah ada ya. Ana Rosita Dewi tadi ada. Magdalena? Ada. Rahmat Alfian ada ya. Hadir, Pak. Siap. Ada lagi yang belum dipanggil? Sudah ya. Nur Farida, Pak. Nur Farida. Siap. Nur Farida hadir. Siap. Nur Faridatul Solehah. Iya, terima kasih, Lagi? Pak. Siap. Ada lagi yang belum dipanggil? Sudah ya. Oke, kalau sudah ya teman-teman, terima kasih untuk hari ini ya. Jadi semoga bermanfaat untuk mata kuliah perencanaan produksi dan juga untuk manajemen investasi. Nah, itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa. Pak, maaf tadi Siap. keluar sendiri sinyalnya, belum absen. Sudah tadi sudah. di absen teman-teman. Terima kasih, Rosalia Sukma. Siap. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih.